Ya, silakan dibuka kameranya. Saya tunggu sampai dibuka semua. Oke, kita mulai saja. Baik, selamat pagi semua. Kemarin teman-teman sudah presentasi ya tentang analisa atau kajian ekonomi maupun finansial, betul ya? Kan sebagian besar ngambil dari rujukannya ya, dan tiba-tiba angkanya keluar kan, betul ya? Nah ini teman-teman coba dibuat lebih detail untuk perhitungannya dari perencanaan awal sampai dengan tinjauan analisa finansialnya, gitu ya. Nah, saya boleh share untuk berkaitan dengan untuk kajiannya. Nanti saya coba ini financial and economic valuation, ya. Ini saya kasih contoh, nanti silakan diterapkan ya, disesuaikan. Jadi yang pertama juga teman-teman harus perkirakan berapa besarnya biaya yang harus kita keluarkan untuk proyek jalan tol ini. Di mana yang pertama ada biaya konstruksinya. Kemarin kan langsung keluar total proyeknya semacam berapa kan gitu ya. Betul ya? Benar, kali. Ya. Iya, Pak. Kemarin kan sudah langsung keluar kan biaya konstruksinya berapa totalnya ya. Iya, Pak. Kita nggak tahu apa angka itu dapatnya dari mana, bagaimana cara ngitungnya kan. Iya, Pak, itu Ya. Hasil kan kita cuma searching aja, teman-teman cuma searching aja dapatkan ya, gitu. Nah sekarang diasumsikan bahwa teman-teman menghitung dari awal, walaupun konstruksinya belum jadi. Jadi namanya visi apa yang namanya studi kelayakan itu kita memperkirakan berapa pagu anggaran kita yang harus kita siapkan secara umum gitu ya. Nah, cara yang paling gampang kita dengan yang namanya mengacu ke kondisi lapangan yang ada. Yang jelas kita punya volume pekerjaannya, panjangnya berapa kilometer, ya, panjangnya berapa kilometer. Kemudian yang kedua kita akan turunkan. Gimana caranya? Yang pertama kita akan turunkan ke biaya komponen biaya konstruksi apa saja. Ya, di sini contoh, ada beberapa contoh. Ya, pekerjaan-pekerjaannya ini viaduct ya. Nanti ada ini kelihatan tampilannya? terlihat. Kelihatan ya. Nanti ini sebagai dasar untuk menentukan berapa besar biayanya. Ya, di mana ini data ini bisa kita ambil untuk apa? Dasar perhitungan kita. Berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi kita rinci dari awal. Nah, itu tergantung volume pekerjaan teman-teman. Volume pekerjaan ini diambil secara uh, pendekatan saja, approximate, tidak teliti. Jadi kita ambil contoh panjangnya berapa kilometer, misalnya 10 km, gitu ya. Maka nanti kita cari biaya untuk 10 km jalan tol yang kita miliki. Ada komponen apa saja, ya? Ada pekerjaan strukturnya, kemudian mungkin ada pekerjaan viaduknya atau ada jembatannya atau yang lain, dan kita bisa mengambil dari beberapa data yang ada, ya. Ini viaduk dari proyek di Jakarta, Makassar, Bali. Nanti kita ambil rata-rata pendekatannya. Nah ini nanti bisa data yang diambil ini ada survei lapangan yang ada. Survei lapangan yang ada bisa langsung
berdasarkan laporan kegiatannya dari proyek tertentu, itu biasanya adalah laporan akhirnya, atau kita memang melakukan kajian langsung ke lapangan. Itu boleh-boleh saja. Pendekatannya bisa lakukan kayak gitu. Nanti kita sesuaikan. Data itu kita dapat pada tahun berapa, dan kita akan tarik pada tahun berapa. Gitu. Nah, ini ada yang namanya penyesuaian harga jadinya nanti. Jadi harga ini teman-teman bisa cari, terus nanti sesuaikan harganya. Penyesuaiannya pertama, ya, dengan cara data proyek yang kita dapat tidak pada tahun yang sama. Data proyek yang kita dapat tidak pada tahun yang sama. Jadi kita ambil contoh misalnya, data yang kita miliki tahun 2020 misalnya. Padahal kita mau proyek kita mau mulai tahun 2025 untuk selanjutnya. Maka berapa biaya untuk pekerjaan misalnya ini viaduct ya, viaduct ini, viaduct itu di Jakarta, kita dapat yang ini. Kemudian kita mau tarik ke Sukabumi. Ya, anggap pertama dulu tahunnya berbeda. Ini tahun 2000, kita mau tarik ke 2020, mau kita tarik ke 2025. Maka yang pertama penyesuaian harga ke tahun 2025. Penyesuaian harga dari tahun 2020 ke tahun 2025. Rumusnya bagaimana? Ini kalau geometrik kita pakai bunga berbunga boleh? Ya kan pasti ada inflasi ya. Inflasi dari setiap tahun kan ya. Jadi tahun 2020 ke tahun 2025. Maka kita tarik 2020 ke 2025. Caranya harga tahun di 2020 kita kalikan 1 tambah tingkat suku bunga kenaikan inflasi untuk pekerjaan struktur. Nah, bagaimana cara mengetahui inflasinya berapa? Inflasinya berapa dari setiap tahun untuk pekerjaan struktur? Teman-teman nanti bisa lihat ke IKK, silakan dicatat nih, ini saya langsung aja. IKK dari Badan Statistik Nasional, Indeks Kemahalan Konstruksi. Tapi yang karena kita mau cari inflasinya, teman-teman mencari inflasi aja, inflasi untuk daerah tertentu. Jadi kalau di teman-teman ada di Sukabumi, nanti inflasi untuk daerah Sukabumi. Kalau di Jakarta, nanti inflasi di Jakarta. Karena inflasi dari setiap daerah itu pasti berbeda. Nanti mengacu ke daerah yang tersebut yang berada. Ya. Tarik dari tahun 2020 ke tahun 2025. Ya. Dan di situ ada beberapa komponen inflasi. Jadi ada untuk konstruksi gedung, untuk ada jalan dan jembatan, ada untuk yang lainnya. Teman-teman pergunakan untuk jalan dan jembatan. Karena proyek teman-teman adalah jalan dan jembatan. Inflasinya dilihat ke pekerjaan itu dari hitungnya. Jadi kita tidak pukul rata inflasinya 10% untuk semua pekerjaan, enggak. Nanti kita sesuaikan dengan sub pekerjaan kita. Cukup bisa diterima, bisa dipahami? Ini boleh direkam ya, nggak apa-apa. Nah, boleh direkam jadi untuk memudahkan. Jadi teman-teman mulai menarik. Jadi kalau kemarin kan cuma ini aja, sekarang ilmunya kita pakai. Bagaimana? Karena nanti pasti ditanya, kenapa dapat angka ini, dasarnya apa? Kita harus bertanggung jawabkan itu. Nah, caranya adalah kita dengan cara penyesuaian harga berdasarkan data yang kita miliki. Jadi penyesuaian harga yang pertama berdasarkan tahun yang berbeda, data yang didapat berbeda dengan tahun yang kita pergunakan. Syukur-syukur kalau ada pada proyek yang sama, pada tahun yang sama, kita bisa langsung gunakan. Tapi kalau tahun yang berbeda, maka penyesuaian pertama adalah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Inflasinya sesuai dengan jenis pekerjaan atau proyek yang kita kerjakan. Kalau gedung kita lihat ke gedung, kalau misalnya jalan dan jembatan kita pakai jalan dan jembatan. Gitu. Nanti ada komponen yang lain, silakan buka di BSN ya, Badan Statistik Nasional. Di situ bisa dicari datanya. Lengkap. Jadi dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, teman-teman tinggal masukkan tahunnya saja, kemudian nanti diambil rata-ratanya, boleh diambil rata-rata, atau diikuti sesuai dengan kenaikan per tahunnya. Bisa saja tahun 2020, itu misalnya kita pakai baseline-nya, 21 ternyata turun, ya kita gunakan turun. 22 naik lagi dari 21, nanti harus kita pertimbangkan itu. Atau diambil rata-rata sekaligus hitung, boleh-boleh saja. Jadi pendekatannya teman-teman harus bisa mengklarifikasi apa yang diambil, kenapa diambil pilih itu langkahnya. Ya, jadi pertama penyesuaian terhadap tingkat inflasi. Yang kedua, kalau ternyata di daerah Sukabumi itu tidak ada datanya, belum pernah ada proyeknya, berarti kan nggak bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, terus gimana cara menentukan ke daerah Sukabumi? Teman-teman bisa mempergunakan data dari daerah yang lain. Ya, data dari daerah yang lain. Mau itu di Jakarta, mau itu di Bandung, mau itu di Makassar, boleh. Gimana menariknya ke Sukabumi? Maka kita pergunakan yang namanya
IKK, indeks kemahalan konstruksi. Ya, IKK, indeks kemahalan konstruksi berdasarkan tahun yang berlaku ya. Misalnya di Makassar kita dapat tahun 2024, maka kita mau tarik ke Sukabumi, maka kita melihat indeks di Sukabumi berapa. Jadi nanti ada nilai ya, nilai pembandingnya. Kita ambil contoh indeks di Sukabumi itu misalnya 0,95, di Makassar 1,12. Harga proyeknya per kilometer misalkan 112 miliar misalnya, 112 miliar. Berapa di harga proyek di Sukabumi? Maka kita dengan perbandingan indeks kemahalan konstruksi atau IKK, ini juga ada di Badan Pusat Statistik Nasional ya, itu Badan Statistik Nasional, biasanya dicari-cari nanti IKK. Nah itu tinggal kita pakai indeks kemahalan di konstruksi di IKK di Sukabumi, kita bagi dengan indeks kemahalan konstruksi di Makassar dikalikan dengan harga Makassar, maka kita dapat harga yang di Makassar, di Sukabumi. Caranya semacam itu. Jadi penjelasan harga yang kedua adalah dengan melihat indeks kemahalan konstruksi, ya, dan biasanya melakukan survei itu setiap tahun dan bisa kita gunakan sebagai nilai pagu ya, nilai paling atasnya, sebagai nilai paling atasnya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, ternyata bentuk proyeknya berbeda. Kalau kita misalnya ada dua lajur, itu di proyek yang teman-teman ambil 4 lajur, maka penyesuaian harganya nanti ditarik ke persatuan aja. Kalau 4 jadikan 2, itu harganya berapa? Yang 4 bagi 4, kalau di sini 2, tinggal kalikan ke 2. Jadi diambil ukuran per 1 meter persegi atau per 1 meter per meter dengan luasan yang sama. Maka dikonversi saja berdasarkan luas. Kita dapat harganya itu kita tarik. Ya. Yang keempat, bagaimana kalau keempat kemungkinan tadi itu berlaku atau kombinasi dari 3 kemungkinan yang di depan tadi. Tahunnya berbeda, lokasinya sama, atau tahunnya berbeda, lokasinya beda, atau tahunnya berbeda, kemudian luasannya berbeda. Maka penyesuaiannya kita kombinasikan dengan ketiga rumus tadi yang di depan. Caranya semacam itu. Ya, jadi untuk menentukan biaya daripada biaya konstruksinya, ya. Ini nanti bisa dicontohkan, diambil, boleh-boleh saja. Kemudian apa saja, ya. Ini bagiannya nanti tinggal diturunkan aja, disilakan. Ini hasil daripada survei dan perhitungannya. Ya, ini pekerjaannya. Kemudian ini juga ada harga pasar, ya. Nanti ini bisa dipakai sebagai standar nanti untuk menentukan per meter perseginya berapa. Ya, ini untuk proyek jalan tol di Makassar nanti. Ya. Oke, ini selanjutnya bisa dibaca secara pelan, tapi secara prinsip semacam itu. Langkah-langkahnya apa saja yang harus dikerjakan berkaitan untuk biaya konstruksinya. Oke, ya. Ini nanti teman-teman telah baca, ya, inflasi tadi sudah dimasukkan komponennya, nanti secara detail diterangkan di sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Jadi teman-teman bisa memberikan biaya konstruksinya ya. Gitu. Ya. Okta, apa mau tanya apa? Tadi Pak, saya belum jelas yang inflasi per per biaya konstruksi tadi. Maksudnya tuh kan kalau yang data yang saya dapatkan itu udah cukup semua ada ya. Maksudnya dari biaya yang pertama biaya umumnya, terus ada biaya peralatan tol, terus biaya pengadaan tanah segala macam. Nah maksudnya tuh yang tadi Bapak bilang tingkat inflasinya itu berarti masing-masing sub-sub tadi yang saya bilang pengadaan tanah. Ya. Maaf Pak, saya ulang. Jadi kan tadi ada sub-subnya tadi itu Pak, yang biaya pengadaan tanah, terus biaya peralatan tol segala macam. Nah itu tuh maksudnya dikalikan sama tingkat inflasinya atau yang biaya udah jadi keseluruhan baru dikali sama tingkat inflasinya atau gimana Pak? Bagusnya sesuai dengan apa komponen biayanya ya. Contoh kalau untuk peralatan tol sama nggak dengan untuk konstruksinya?
Gimana Pak? Sorry. Peralatan. Bagus. Sebaiknya, ini saya nanya, pertanyaan saya, inflasi untuk peralatan jalan tol, ya, dengan konstruksinya itu sama nggak inflasinya? Tentunya beda sih Pak. Beda sih Pak. Jadi nanti teman-teman ngacu aja angka yang teman-teman tahun berapa nanti dikoreksi terhadap inflasinya. Kalau untuk konstruksi pakai yang dari konstruksi inflasinya, kemudian kalau untuk peralatan non konstruksi pakai peralatan non konstruksinya. Di apa BSN itu ada, ya badan statistik birokrasi itu ada. Nanti kita sesuaikan. Jadi nanti kenaikannya akan berbeda, gitu nggak ada rata-ratanya ya, gitu. Jadi kita menentukan harganya bisa lebih realistis nggak? Oke Pak. Oke ya, bisa ya. Gitu. Jadi ditarik aja. Itu kan data teman-teman tahun berapa didapatnya? Itu sih yang saya ya Pak, yang saya itu 2021 Pak. Tarik ke 2025. Anggap aja sebagai data awal. Ya kan kita biar punya apa untuk belajar kan ya. Yang 21 kita tarik ke 2025. Jadi harganya akan berbeda. Dan kebetulan lokasinya sama ya. Lokasi sama Pak di ya sama ruas tolnya sama. Ya. Kebetulan lokasinya sama. Jadi lanjutan misalnya lanjutan. Berarti kita bisa pergunakan itu. Jadi tidak ada apa penyesuaian harga akibat perbedaan lokasi. Jadi hanya inflasi aja yang digunakan. Tapi kalau misalnya kamu Jogja, kita dapatnya yang Surabaya misalnya. Maka kita harus ada konversi ke Jogja. Begitu. Itu berdasarkan indeks kemarin konstruksi. Terjawab ya? Ya, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Yang lain. Dika gimana? Fauzia? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Kemudian yang selanjutnya kan kita ada perhitungan apa untuk masalah untuk BOK ya? Ya. Kalau kemarin kan sudah jadi kan ya? Sekarang bisa nggak ditarik ke kondisi sekarang asumsinya? Jadi sehingga nilai BOK-nya akan berubah gitu. Jadi nilai rupiahnya juga tidak termasukkan ya. Ya. Gitu. Jadi nanti diskusikan untuk yang lain, komponen lainnya berkaitan untuk yang pemasukannya ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain untuk pekerjaan sudah dilengkapi? Jadi kalau kemarin kita hanya nyalin, sekarang coba dimasukkan ke dalam proses perhitungannya. Jadi teman-teman melakukan perhitungan secara lengkap dari awal berdasarkan data yang ada disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Begitu. Pak, saya memastikan sekali lagi Pak. Jadi hasil hitungannya sebetulnya tidak perlu sama kan Pak sama data yang kita buat. Artinya maksudnya gini, kalau pada akhirnya hasil hitungan kita tidak layak, ya tidak apa-apa kan ya Pak ya? Maksudnya seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi jangan takut itu, nggak apa-apa. Karena kalau kita masukkan sekarang ternyata udah nggak layak lagi harganya kan, bisa kan? Tapi ada solusinya nggak nanti? Kalau tidak layak kenapa bisa ketahuan nggak? Bisa sih Pak. Bisa. Bisa ya? Nanti dari hasilnya rekomendasi gitu, kesimpulannya seperti Rekomendasi. itu. Ya, jadi nanti yang keluar nanti bukan layak tidak layak, tapi kita rekomendasikan misalnya. Rekomendasinya nih sebaiknya harus dikaji ulang atau ada perencanaan ulang atau pemindahan lokasi kan bisa kan? Walaupun kesimpulannya ini nggak layak loh gitu. Bahasanya kan sedikit berbeda berdasarkan data yang ada. Atau kita harus peningkatan untuk yang struktur ini sehingga dari segi konstruksi itu lebih murah. Atau tidak kelayakannya bisa saja proses pembahasan lahannya cukup mahal ya, misalnya atau lama, maka itu harus ada regulasi baru untuk pembahasan lahan bagaimana. Itu usulan-usulannya. Jadi tidak perlu takut kita akan apakah harus semuanya visible atau layak. Tidak. Justru dalam FS ini kita harus mengecek apakah proyek ini layak atau tidak layak untuk dilanjutkan.
Itu rekomendasinya. Terjawab bukan? Iya Pak, jawab Pak. Oke. Kemudian sounding untuk market pasar ya. Jadi nanti kalau berkaitan finansial juga nanti masalah untuk kalau dijual ya. Ya, itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Oke. Jadi ini secara nggak langsung nanti akan berubah ya. Kemarin kan usulannya IRM-nya dibuat beberapa skenario ya. 30-70 atau 40-60 atau 20-80 itu kan dibuat skenario ya sehingga dapatkan nilai yang paling tinggi, yang paling menguntungkan di situ. Di mana suku bunganya teman-teman sudah bisa tentukan berapa sih ke depannya suku bunganya. Ya, IRR segala macam. Cukup jelas? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Yang lain, kelompok yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti teman-teman sudah bisa mulai menghitung lagi ulang, ya disempurnakan. Jadi minggu depan kita akan presentasi akhir untuk yang ekonomi dan finansial ya. Oke Pak, baik Pak. Ya. Gitu. Baik, sekali lagi ada pertanyaan? Sebelum saya... Ya. Ya, jadi ya presentasi yang baik, Word-nya atau PowerPoint-nya, kan PowerPoint aja ya, jadi buat PowerPoint. Ya, itu poin utamanya. Begitu menjelaskan detail, tinggal linkkan dengan Excel-nya. Buat IPT. Nanti data Word atau Excel. Kan kalau semuanya di Word, ya, Excel-nya untuk memudahkan kita. Jadi teman-teman boleh kombinasi itu. Ya, siap pagi. Rehan, ada pertanyaan nggak Rehan? Ya Pak, belum Pak. Belum. Jasmine, Mau nanya ini aja sih Pak. ya, ya. Apa nanyanya? Untuk kelas penggantinya itu jadi di minggu ini atau gimana Pak? Atau langsung di pertemuan minggu depan? Langsung minggu depan. Baik Kita Pak. tekan. Nanti diisi aja absennya. Absennya sesuai jadwalnya aja, nggak perlu diisi. Ya, Baik Pak. oke. Fayat, gimana Fayat? Jalu? Belum ada Pak. Belum ada. Bisa? Belum ada tapi bisa kan? Paham kan? Paham Pak. Oke. Masih ngotak-ngatik Pak. Masih ngotak-ngatik. Ya, nanti kalau di Excel-nya nanti tinggal dikotak yang udah buat skenario-nya. Intan? Pak, izin memastikan aja. Tadi yang Ya. buat kalau biaya konstruksinya itu nggak ada, berarti kita bisa lihat dari data BPS buat di indeks, buat di IKK-nya itu ya Pak. Jadi di inflasi begitu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya data proyek nggak ada, Intan bisa ngambil proyek yang sautan ya. Misalnya proyeknya si Okra ada gitu ya datanya ya. Berdasarkan data si Okra, dipindah ke lokasinya Intan. Intan lokasi proyeknya di mana? Di Sumedang Pak. Sumedang. Berarti kan kita ada yang Jogja sama Sumedang kan ya. Jadi nilai proyek di Jogja ditarik ke Sumedang. Nah itu penyesuaian harganya dengan menggunakan perbandingan IKK, Indeks Kemahalan Konstruksi. Ya. Dengan catatan tidak ada perbedaan tahun ya untuk perencanaannya. Jadi data di Jogja tahun 2025, sekarang mau kita 2024, Intan juga menghitung mulai 2024. Berarti bisa hanya dengan IKK saja perbandingannya. Tapi kalau misalnya di Jogja tadi kayak Okra bilang katakan, itu adanya 21 Pak, sekarang 24 gitu ya. Maka Intan tarik dulu dari 24 dari 21 ke 24. Nah, itu dengan inflasi. Nah, kondisinya kedua, tahunnya beda, lokasinya beda, berarti dikombinasikan kan ya. Nanti boleh inflasinya dulu,
terus dengan IKK, jadi 2 kali penyesuaian harga ya, maka dapat untuk harga proyek di Sumedang, gitu. Ya, Terjawab baik. ya? Ya, Pak. Oke. Jadi nanti mulai buka yang Badan Statistik Nasional ya. Ada yang bisa buka nggak? Coba di-share coba kalau udah paham. Coba searching. Nanti ini dipraktikkan dulu coba. Di-share, coba cari langsung aja link gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung. Siapa yang mau nyoba? Rehan mau nyoba? Bisa linknya? Link apa Pak? Untuk cari tadi instansi konstruksi Tahun berapa Pak? BPS saja. Sebutin aja tahun berapa misalnya. Sembarang gitu kan, yang jelas masuk ke pada statistiknya kan. Udah masuk tinggal pilih tahunnya. Bentar saya cari Pak. Nah, itu di-share aja langsung nih biar kita lihat praktik. Share kamu searchingnya. Yang 1 tahun Pak. 1 tahun boleh, 5 tahun boleh. Coba buka aja dulu. Share dulu aja. Ini udah masuk ke ini blognya atau webnya. Iya Pak, yang 2025. Ya, coba klik di-share coba dia biar kita lihat bareng-bareng. Share screen atau share linknya Pak? Share screen biar kita lihat bareng-bareng di sini. Oke Pak, izin share screen ya Pak. Yang ini bukan Pak? Ya, coba kita lihat. Oke, di sini ada nama pekerjaan kan ya? Ada jenis bangunannya kan ya? Betul? Listrik, bangunan lainnya. Ini konstruksi, coba kita masuk konstruksi. Itu ada jalan jembatan kan ya? Betul. Iya Ya, Pak. jadi teman-teman nanti pakai jalan jembatan gitu ya. Nah, ini kan ada bulan nih, coba naik ke atas. Ini kan ada bulan Januari, Februari, Maret kan gitu kan ya. Jadi teman-teman nanti bisa clock. Coba ke tahun 2024. Kalau 2024 kan udah lengkap tuh. Kita ambil rata-ratanya tahun 2004 berapa. Nanti pada tahun 2003 bagaimana. Tinggal masukin aja, tahunnya dirubah. Nah, kan keluar tuh untuk jalan jembatan kan. Berarti kita bisa narik ya? Kenaikannya berapa inflasinya? Bisa Pak. Ya, jadi berbeda kan ya antara jalan dan jembatan dengan bangunan pekerjaan untuk pertanian ya. Benar ya. Kemudian kalau misalnya untuk bangunan gedung nanti ada di atasnya nanti. Itu nanti akan beda juga. Nah, ini kita pergunakan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, ini yang kadang-kala ketika FS itu diambil secara umum kenaikannya. Memang sih pendekatannya boleh-boleh saja, tapi kita tidak dapat perhitungan yang lebih detail. Jadi keputusan kita hanya bersifat agak luas. Padahal kita mau lebih tajam gitu ya. Bagusnya kita cari masuk ke ini. Ya, gitu. Sudah? Berarti bisa ya, nanti ambil rata-ratanya 5 tahun terakhir aja dipakai. 5 tahun terakhir boleh. Bisa Pak. Pak mau nanya Pak, berarti ini indeksnya dalam apa ya Pak? Ini kan sekarang kalau satuan persen ya. Itu kan bisa ditarik misalnya pertama di bulan Januari 19 dari nilai pokoknya berapa. Sekarang 075 ke 74 belakangnya itu naik atau turun? Turun Pak. Turun. Kecil kan ya, nanti ambil perbedaannya turunnya berapa nanti. Gitu. Oh, berarti dalam persenan ya Pak? Nah, nanti buat persen. Kan kita ambil rata-rata jadi persennya nanti. Pak, izin nanya Pak, itu berarti kenaikan inflasi dari total yang sudah dikumulatifkan ya Mas? Mana Atau ini? Iya, kenaikan Ini per pekerjaan. Hanya per pekerjaan aja.
pekerjaan. berarti bukan kumulatif ya, Pak? Bukan. Jadi ini untuk jalan dan jembatan ya. Berarti fokus untuk jalan dan jembatan. Tadi kan Okra bilang untuk peralatannya bagaimana? Sama enggak? Berarti kalau peralatan masuk sini enggak? Enggak kan ya? Ini Iya, konstruksinya kan ya? Nah, nanti kita Berarti bisa masuk cari. ke OM-nya, Pak? Gimana? Ya, berarti kalau peralatan maksudnya ke operation and maintenance. Oh, beda. Dalam proses pengadaannya dulu. Kita belum masuk ke Oh, OM-nya. oke, maaf, Pak. Oke. Ya. Jadi nanti akan berbeda ketika kita masuk ke OM. Konstruksi juga ada proses OM-nya kan ada kan perhitungan nanti ya. Kita buat apa? Apa nih cash flow-nya ya dari tahun A sampai tahun B. Tentunya kita bisa tentukan pas OM-nya apa, konstruksinya bagaimana. Jadi nanti kita baca-baca sesuai dengan item pekerjaan, uraian pekerjaannya gitu. Terjawab ya? Ya, jadi ini kita langsung pergunakan bagaimana menggunakan ini dan kita kalau FS selalu mempergunakan ini. Ini lebih mudah, lebih murah. Ya, lebih mudah dan lebih murah. Kalau sekarang kan gratis kan cuma data aja kan. Kalau sebelumnya harus beli. Sekarang kita bisa pergunakan ini. Ya. Baik, ini untuk yang inflasi ya, nanti bisa kita pakai ini ya. Kemudian coba IKK, indeks kemahalan konstruksi, coba cari. Dari sini juga sama. Searching indeks kemahalan konstruksi, di searching aja. Di atas itu, sebelah kiri. Oke, sebentar, Pak. Indeks apa, Pak? Indeks kemahalan konstruksi. Tapi dia bentuknya PDF, Pak. Enggak, nanti ada yang masuk ke BS aja. Gue PDF kan kita nggak bisa otak-atik ya. Masuk ke BS aja nanti dulu. Saya coba izin share screen, Pak. Ya, ya. Yang ini bukan, Pak? Belum keluar. Oke. Ini kan ada tahunnya ya. Dari ini tahun 2002, 2023, 2024, 2025 ya. Oke. Ini ada ini kan udah kelihatan nih kamu ngambil yang ada pertambangan, manufaktur dan konstruksi ya. Ya, jadi kemana bisa ini lihat. Oke, kita boleh pakai. Ini tegang konstruksinya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, ya teman-teman juga boleh masukin ini tahunnya tahun yang 2025 juga, 24 juga boleh gitu ya. Dan ini kita bisa lihat tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu ya. Jadi nanti ada data yang diambil tuh bisa pusatnya itu berdasarkan yang di daerah misalnya Bengkulu boleh saja gitu. Nanti ini juga misalnya Aceh dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten, detailnya ada nanti ya, bisa diklik Aceh. Jadi nanti kita ambil contoh, misalnya proyek kita di Sumatera Selatan, itu indeksnya tahun 2024 90,62 ya. Harganya misalnya 9.000 gitu ya. Sekarang harga di Lampung berapa? Harga di Lampung berapa? Maka berdasarkan di sini, kok di mana? Di mana dia sih? Saya masukin gimana? Ya. Di Sumatera Selatan itu 90,62, harganya 90.000 misalnya. Sekarang berapa harga untuk di Lampung biayanya? Maka di sini 89,12 kita bagi dengan 90,62 dikalikan harga 9.000. Maka kita dapat harga untuk di Lampungnya. Ya. Ini padahal sama-sama Sumatera Selatan nih. Ya. Ya, mendekati ya. Gitu ya. Jadi kita pakai data ini ya, nanti untuk penyesuaian harga ya. Di tahun bersama gitu ya. Cukup jelas? Ya, baik, Pak.
Berarti udah bisa, nanti kalau mau cari per daerahnya, klik aja ya, masukin lagi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini jadi udah bisa langsung diterapkan gitu ya. Jadi kita punya formula atau dasar pengambilan keputusan ya kita mengacu yang pada posisi yang pas ya, referensi yang pas, jangan sampai jadi kita hanya terka saja, itu tidak baik. Gitu. Oke. Masih ada pertanyaan? Tadi udah simulasi yang sebentar, bisa. Kalau nggak ada, silakan mulai bekerja. Ya, mudah-mudahan bisa selesai semua minggu depan buat presentasi terbaik. Karena saya udah mulai mengambil untuk poin pemungutan kelompok mana yang mendapatkan bonusnya. Ya, dari 15 sampai berapa? 10 ya, 10 poin. Oke, bisa? Bisa, Kalau Pak. nggak ada silakan Bisa, Pak. dikerjakan. Ya. Ini di rumah atau di kampus, teman-teman? Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah, Pak. Kalau gini cara kerjanya gimana? Pakai Zoom juga atau kerja sendiri-sendiri? Komunikasi di grup, Pak. Komunikasi Sama grup. teman kelompok. Berarti buat grup kelompok ya? Baik, nanti dikasih progresnya hari ini yang diselesaikan seperti biasa, dimasukkan ke dalam Google Drive-nya, ya, progres di minggu ini. Oke, kalau nggak ada, selamat mengerjakan. Selamat pagi, dilanjutkan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. selamat pagi, silakan bekerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.